Si Semar gandula hejo rata bumuyung aing aya tanyakeun aing eueuh tanyakeun si Wayang Sari rat kabuter kaputer atina wong sajagat buana kabeh. Sampurasun. Loh, Mampes. Kang Kimong. Nyai. Lamang Kang. Saya alhamdulillah aduh, Pangesto. Ih, kirain tuh siapa Kang? Ikut Calik, ngobrol atuh. Calik. Aduh, dari mana ini teh? Dari keliling-keliling we. Keliling-keliling. Hutan. Kita Keliling ketemu hutan. di sini ya. Lagi apa nih? Lagi Biasa kakarindingan sambil nyari inspirasi atau betul, menikmati alam. lagi PSBB? Semasa pandemi gimana Kang? Kegiatan masih jalan atau makin sibuk atau lagi ngerjain apa aja? Makin sibuk kan lagi penelitian ya, penulisan buku Bandung Bawah Tanah sama kemarin jalan sama tim dokumentasi sejarah jalan Indonesia, bikin penelitian tentang sejarah jalan di Indonesia. Kemarin juga sempat garap festival Karinding Stay Out. Nih karinding dari mana nih Kang? Tipenya? Ini karinding buatan Abah Edan dari Ujung Brung, Babakan Jawa Ujung Brung. Kang, Cinta teh penasaran Kang. Dari tahun 2008. Dari 2008? 2000 main karinding? Ya, dari 2008. Dari 2008 sampai sekarang 2020, akhir 2020, Akang masih megang karinding. Pertanyaannya kenapa Akang bukan memutuskan ya, memilih karinding sebagai satu, Akang kan peneliti, sejarawan, penulis juga. Kenapa sampai serius banget ngulik karinding? Boleh ngomong jatuh cinta terhadap karinding dan Akang kan ibaratnya masih muda. Kenapa sih Kang suka banget sama karinding, jatuh cinta sama karinding tuh kenapa? Jadi pas pertama kali kenal sama karinding itu dibekali dengan dongeng kalau ini teh waditra pertama yang diciptakan. Waditra itu bahasa Sunda. Sunda kuna. Bahasa Sunda ya. Ada getar dan dengung yang bikin ketagihan gitu. Jadi pas belajar terus belum bisa simpen, beberapa detik kemudian dibawa lagi, mainin lagi gitu. Pertama kenal dari mana? Pertama dengerin? Dulu Man Jasad sama Ameng Disinfektif yang memperkenalkan. Ada satu kolektif namanya Bandung Syndicate. Kita mulai mengenal si karinding itu dari situ. Kalau kawan-kawan itu dapatnya dari Abah Olot, dari Mang Utun, dari Mang Engkus, gitu diperkenalkan karinding. Dan pada kelanjutannya memang ketika dimainkan secara kolektif, jadi ada perubahan perilaku yang jauh lebih baik itu di anak-anak, dari nilainya, dari cara mainnya, dari bebunyiannya, itu ada apa ya? Seperti menggugah sesuatu. Kalau Akang pribadi sendiri, selama ini berarti 12 tahun mendalami karinding tuh apa yang dirasain, didapatkan? Waduh, banyak pisannya. Selain buku tebel sejarah karinding Priangan. Yang pasti ketenangan yang jelas mah. Kalau dari pribadi mah ketenangan. Kemudian kalau yang lebih luasnya lagi, ternyata dia itu menceritakan banyak hal dari mulai penciptaan alam semesta, kemudian bagaimana kita mewariskan kehidupan yang terbentuk di alam semesta, sampai ke berbagai hal yang tatanan ketuhanan, tatanan kemanusiaan, tatanan kemasyarakatan, tatanan kenegaraan, hukum wayah, hukum wanci, hukum waktu ya.
kemudian banyak lah pokoknya dari hiji jeung 14 nepi ka hiji jeung nunggalna aya di Waditra ini gitu. Jadi mungkin singkatnya mah ini teh sebetulnya mah kitab pedoman yang kemudian dilarapkan di alat musik gitu. Saya kan musisi, jadi akhirnya ini yang paling cocok itu sebagai musisi mengolah bebunyian yang ada di sini, dan akhirnya ya udah kita explore aja gitu bebunyiannya. Sempet ya dimainkan di berbagai eksperimen musik. Kemudian dari 2017 saya memutuskan buat kembali lagi ke hakikat si karinding ini sendiri sebagai waditra kalangenan, alat musik kalangenan yang dimainkan sendiri saja gitu. Jadi sekarang saya lebih explore solo sendiri aja. Jadi karinding ngetek ditinggal nih. Karinding ngetek ditinggalkan dari 2017, saya minta izin, akhirnya diizinkan. Udah dari 2014 pamit, akhirnya 2017 diizinkan. Saya bikin proyek musik sendiri saja sekarang, namanya John Pasisian. Oke. Kang, di karinding kan sebagai alat musik instrumen. Nah, apakah ada hubungannya dengan tradisi lisan? Wah, banyak sekali. Contohnya apa, Kang? Ketika melakukan penelitian mengenai sejarah karinding Periangan, Periangan juga ini sebetulnya mengacu ke Parahyangan, tapi dalam bagi saya konteks Parahyangan yang lebih populer itu bahasanya adalah udah diperiangankan aja gitu. Oke. Ya, Parahyangan itu tempatnya para avatar. Gitu. Jadi orang yang dekat dengan alam, yang dikasih mandat untuk mengelola alam gitu di situ teh konteksnya. Dalam perjalanan penelitian karinding ini, saya mempelajari beberapa naskah. Di situ ada itu masuknya pantun ya itu ya. Pendakian Siajnyana, kemudian Sang Hyang Raga Dewata juga memuat karinding. Kemudian di Sang Hyang Siksa Kandang Karesian sebetulnya tidak disebutkan karinding, tapi disebutkan di situ ada pesopengot yang cecepengan para Brahmana. Jadinya kalau karinding paling mungkin dibuat oleh pesopengot, artinya yang membuat adalah para Brahmana. Kemudian ada di pantun Badak Pamalang, kemudian ada di Babad Panjalu, kemudian ada di pantun Bogor juga. Ada beberapa naskah yang belum sempat dipelajari, katanya ada di pantun Babad Kawung katanya juga ada, cuman saya belum mempelajari Babad Kawung. Ada di berbagai pantun lain yang sebetulnya itu adalah dari tradisi lisan awalnya gitu. Itu yang kemudian sangat bersinggungan dengan si karinding. Jadi si karinding mah jadi konten dari sejarah lisan, tradisi lisan yang disampaikan oleh para maestro leluhur kita sebagai kisah, ajaran, pedoman yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya yaitu ada si karinding itu menyebutkan. Dari sekian banyak tradisi lisan, dari pantun, ya bentuk-bentuk atau jenis-jenis atau tipe-tipe dari puisi yang dia jadi tradisi lisan, Akang paling suka apa nih? Pantun sih ya, pantun itu karena dulu ketika memulai eksperimentasi si karinding di tahun 2008-2009 yang dekat itu adalah pantun, Mang Ayi Waitok itu kan kita jadi belajar mengenai pantun, terus toleat, karena kan toleat juga kemudian dijadikan salah satu alat musik yang termasuk ke dalam ensemblenya karinding. Kang, tadi Akang nyebut dampak dari karinding atau hal-hal yang membuat Akang tertarik sama karinding itu ada dua, getaran dengan dengung. Nah, itu ada filsafat atau falsafahnya sendiri nggak sih, Kang? Yang tadi itu yang menceritakan tentang penciptaan alam semesta. Jadi orang Sunda sapuk setuju kalau alam semesta ini terbentuk dari dentuman besar. Nah, cuman lebih jauh lagi diceritakan ke alam sebelumnya, yaitu ada alam kosong, awagung, rum enong, margana enong. Apa tuh, Kang? Di situ teh alam kosong nggak ada apa-apanya, itu dicerita Batara Guru. Nah, kemudian si alam kosong ini terjadi getar yang melahirkan suara dengung laksaketi mangrebu soratawon. Dan terjadilah kehidupan yang harus dikelola oleh makhluk yang lahir di kehidupan itu. Nah, karuhun-karuhun kita, leluhur-leluhur kita mencoba untuk mendekatkan diri
ke awal mula penciptaan gitu untuk memelihara kehidupan ini, yaitu getar dan dengung tadi. Makanya kemudian sebelum terbentuk apapun, mereka mengolah getar dan dengung itu dari tubuhnya. Dan ternyata ketahuan ada bunyi dengung dalam tubuh itu. Yang paling familiar mungkin konsonan dan eng. Kalau kita secara repetitif cobain gerak. Ada getar kan di sini ya. Nah, kalau terus dilakukan teh ada getar lagi ke sini nyambung. Nah, dan ini teh kalau terus dilakukan secara meditatif akan membukakan limbik otak belakang di sini. Dalam kondisi itu teh kita masuk ke kondisi ekstase, dan dalam kondisi alam yang sri, apapun yang kita minta akan terkabul. Gitu. Jadi sacidung metu seucap nyata teh. Nah, itu teh dari pengolahan getar dan dengung di dalam tubuh kita. Nah, Kang, yang cerita-cerita ini tuh ada di dalam konsep atau ada di dalam tradisi lisan nggak sih, Kang? Ada banyak posisinya gitu. Kayak misalkan yang di pendakian Sri Ajnana itu kan menceritakan tentang alam kahyangan. Ajnana itu kan makhluk kahyangan yang kemudian diturunkan ke bumi untuk dunia tengah gitu. Dunia tengah untuk membangun struktur kehidupan di sini gitu. Artinya kan dia ada di tatanan spiritual si posisi, dan ketika Ajnana balik lagi ke kahyangan, dia masuk ke salah satu rumah, saya lupa namanya. Itu ada karinding nyelap di Pagosanding. Artinya kan dia posisinya ada di kahyangan. Kemudian di Sanghyang Raga Dewata juga disebutkan karinding itu adalah alat musik kesukaannya Sanghyang Bayu. Angin Bayu ya. Bayu Sanghyang Bayu angin itu juga bermuatan spiritualitas gitu. Jadinya memang disitulah posisi si alat musik ini gitu, ketika kita sambungkan dengan tradisi lisan dalam ini naskah-naskah pantun dan lain-lain. Yang mendokumentasikan tradisi lisan. Gitu. Jadi memang di situ. Berkaitan dengan pengelolaan alam dan lingkungan hidup, kemudian si getar dan dengung ini diwujudkan dalam bentuk ini gitu, dalam bentuk karinding. Ini kan konsepnya getar, ada getar ini, dan dengung. Gitu. Dan alat musik yang ada itu biasanya ada nilai spiritualitas. Karinding, angklung, calung, jentreng, tarawangsa. Spiritualitas itu contoh-contoh upacara atau ritualnya dalam kegiatan-kegiatan apa? Dalam semua kehidupan keseharian. Itu secara ibadah secara personal atau kolektif? Ada yang personal, ada yang kolektif. Contohnya apa, Kang? Orang-orang di tradisi pertanian, dari mulai bangun tidur mau ke sawah, kemudian memulai pertanian sampai pertanian selesai, itu semuanya ada mantra-mantra yang diucapkan lah, dilafalkan. Kalau dalam konsep Sunda, mantra tuh bahasa ininya, istilah lainnya apa, Kang? Jangjawokan ya. Wah, itu salah satunya. Jangjawokan artinya apa, Kang, kalau secara kebahasaan gitu? Jangjawokan itu dalam berbagai literatur yang saya pelajari, itu berkaitan dengan doa, keinginan kita untuk memohon perlindungan, kemudian kekuatan, kemudian kelancaran, berbagai hal yang doa lah yang mengiringi semua keseharian kehidupan kita gitu. Lebih ke situ. Jangjawokan berarti ada isi dari Jangjawokan adalah mantra-mantra. Ya, salah satunya puisi itu kan, karena kan berima gitu kan. Dan memang kalau kita melafalkan sesuatu tanpa yang ada rima dengan yang tanpa rima, akan jauh lebih enak yang berima gitu, lebih sampai lah gitu ya. Mantra-mantra apa, Kang? Jenis-jenis mantra-mantra untuk apa? Salah satunya ada yang pelet kayak gitu nggak, Kang? Kalau di karinding ya. Gimana caranya, Kang? Salah satunya kalau di karinding itu saya sama ketika pertama kali kan ini alat musik yang hampir punah, kemudian
alat musik pertanian dan ternyata ada beberapa juga yang menyebutkan mah keur pelet. Itu untuk pelet katanya seperti itu. Stereotipnya. Iya, untuk melet perempuan, dan memang dalam fungsinya juga awalnya ini alat musik kaulinan murangkali. Alat musik permainan anak. Ketika anak ini dewasa jadi alat musik pergaulan. Ya, sebagai alat musik pergaulan kan wajar ya untuk nyamper perempuan, gitu, perempuannya untuk meresponnya laki-laki. Ada untuk penarik ya. Ya, makanya kemudian banyak disebutkan sebagai untuk ya pelet akhirnya gitu. Dan memang ada ternyata jangjawokan yang mengarah ke sana gitu, ke pelet itu. Saya temukan di Tangerang. Itu saya sempat bertemu dengan Oyo Raminah namanya. Beliau kemudian bercerita banyak bagaimana anak muda pada saat itu saling berinteraksi dan mempergunakan karinding sebagai alat pergaulan. Dan ternyata ada jangjawokannya, ada asihannya gitu yang harus dilafalkan lah sebelum main karinding biar orang jadi tertarik gitu, seperti itu. Itu biasanya apa ya? Jangjawokan itu tadi kan kalau karinding ada di upacara, ada di ritual, mau pribadi, mau kolektif. Nah, kalau jangjawokan sendiri secara fungsinya itu ditempatkan di mana? Di semua kehidupan, semua kehidupan masyarakat yang mempercayainya, yang jelasnya itu semua dari bangun tidur, bahkan kalau kita sakit pun ada gitu. Mungkin dulu kalau kita luka jampe-jampe harupat geragede gera lumpat. Nah, itu kan ada rima ya, jampe-jampe harupat geragede gera lumpat. Nah, itu terus ditiup lukanya, wah, tiba-tiba jadi sehat aja, jadi nggak sakit lagi. Nah, itu kan apa ya? Termasuk ke dalam aji-aji itu. Banyak sebetulnya ajian-ajian lain yang memang berkaitan dengan hal-hal tersebut gitu kan. Di masa sekarang kalau ada anak-anak muda yang pengen dengar, pengen lihat soal jangjawokan, soal pertunjukan karinding atau ritual-ritualnya juga di mana, Kang? Udah sangat jarang ya kalau sekarang ya. Mungkin kalau di budaya pop lebih banyak di musik-musik yang repetitif gitu, dan kata-katanya memang sudah jarang dieksplorasi lagi, lebih ke bebunyian-bebunyiannya mungkin kalau sekarang. Kalau tradisi lisannya sudah semakin jarang untuk dieksplorasi lagi gitu. Sebelum tahun 2017 kan Akang sering berkolaborasi nih dengan musisi pop, dengan boleh nyebut musisi pop atau musisi sekarang. Nah, itu kan salah satu upaya untuk memperkenalkan alat musik karinding dan teman-temannya lewat Karinding Attack. Nah, tapi secara konteks atau secara teks, misalnya di situ ada kalimat-kalimat dalam mantra-mantra di jangjawokan gitu, itu masuk juga nggak? Di karinding. Kalau di karinding enggak sih ya, kalau dari tahun 2008 ke sini saya kira enggak. Dan karinding itu kan enggak susah gitu kalau kita nyanyi sambil main karinding. Nah itu kalau misalkan melafalkan mantra, contohin dong Kang. Misalnya kita pengen melet, Akang main melet aku ngarepin. Akang misalnya pengen mengasih ke siapa. Nah itu tata urutannya, mantra dulu dilafalkan secara gamblang atau main karinding dulu, atau ada tahap-tahap tertentunya? Saya boleh sambil niron ya? Ya boleh, bangga. Ya. Ini mantra jampe-jampe asihan yang dikasih sama Oyo Raminah. Ada tiga jampe. Yang pertama pangabaran. Isinya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sakukudung tumbung sepepelik itil mapatkeun kula seleh huhahehe 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 rat kaburat ter kaputer atina wong sajagat buana kabeh maring ingsun. Nah, itu pangabaran untuk ke perempuan, ke lawan jenis. Setelah ini dipapatkan, dibacakan di dalam hati, tabeh karindingna sambil dilihat si perempuannya. Kapelet sia kurang, mana resepnya gitu. Kan kalau kita yakin ada getar dan dengung sampai limbik gitu, itu ya puncaknya niat gitu ibaratnya. Langsung nyampe ke atas. Insya Allah kepelet. Itu pangabaran. Terus ada semar.
Kalau Semar isinya kurang lebih gini. Bismillahirrahmanirrahim. Si Semar gandula hejo. Rata gumuyung aing aya tanyakeun aing eueuh tanyakeun si wayang sari. Ret kaburet kaputer atina wong sajagat buana kabeh. Kalau itu untuk pergaulan agar kita diterima di lingkungan baru. Kayak gitu barulah tabeh karindingnya. Itu hanya sedikit ya. Ini yang dari sekian banyak jenis atau dari sekian banyak tipe atau mantra. Ya, dan ini juga jampe-jampe ini tidak hanya diucapkan, ada tatanan yang harus dilakukan juga. Nah, itu. Nah, kalau yang disebutkan sama Oyo itu harus ditulis. Nah, dia awalnya kan dibaca dan harus ditulis. Nah, ketika ditulis kan pada akhirnya jadilah naskah gitu. Nah, itu. Dan itu teh syarat harus ditulis. Kemudian masih dilakuin sama siapa tadi? Abah Oyo. Oyo Ramina itu Oyo itu nenek. Nini atau kita nyebutnya apa nih? Nin. Oyo itu Nini. Oyo, oke. Raminah namanya. Oyo Raminah. Nenek Raminah. Setelah ditulis itu harus dipatek oleh manusia yang bersangkutan puasa 40 hari. Ambil setiap Senin dan Kamis atau wadalna. Kemudian ambil asar luhur 5 kali. Kalau Senin asar berang, buka cabai sebiji, asam sebiji, uyah secubit, gula sesentik, mati geni, mandi 7 sumur. Tapa banyak lah pokoknya ya yang harus dilakukan. Jadi tahapan untuk melet tuh bukan cuman itu aja, bukan cuman ngasih mantra, main karinding, tapi ada laku-laku yang lainnya. Ada laku dulu, setelah itu barulah kita bisa punya hak untuk melafalkan, memapatkan itu karindingan sebagai penutupnya gitu, jaga langsung gitu. Jadi itu memang yang diyakini bisa memikat lah ya, memikat apa yang ingin kita pikat. Kang, satu pertanyaan terakhir Kang. Setelah apa yang Akang lakukan penelitian karinding, sudah jadi bukunya udah jadi nih kan? Sudah diperjualbelikan? Sudah. Kalau mau beli di pesan langsung. Tapi sekarang lagi cetak ulang. Mau dicetak massal. Oh. Nah, harapan Akang apa, Kang? Di dalam Janjawokan kan ada di dalam apa ya? Boleh nyebut permainan karinding atau sebetulnya enggak juga. Enggak juga. Ya, salah satu di berbagai di hampir semua musik tradisional itu pasti memuat hal-hal spiritual seperti itu. Jadi karinding hanya sebagai media saja. Salah satu medianya aja. Nah, harapan Akang nih setelah menulis buku, setelah bikin bukan lagu-lagu atau karya-karya di musik, Akang kan musisi juga, terus buku juga. Nah, harapan Akang nih ke anak-anak muda, khususnya di masyarakat Sunda yang muda-muda itu apa sih Kang? Untuk khusus karinding dan tradisi lisan lainnya. Nah, saya tuh mempelajari tentang Janjawokan ini terutama dari berbagai literatur yang sudah dituliskan oleh para maestro sebelumnya. Maestro atau karuhun nih? Para sejarawan, para filolog, para ahli bahasa Sunda, Pak Yi Prosidi, Pak Edi Sediawati, Pak Edi Ekajati, Pak Yus itu, Pak Yakub juga, Pak Yakub Sumarjo. Jadi mereka itu banyak sekali menuliskan tentang Janjawokan ini. Nah, tapi kan hanya di zaman sekarang itu hanya berakhir di buku itu gitu. Nah, sekarang ini kan dengan bergulirnya globalisasi gitu ya di kalangan budaya pop, terus ada kerinduan untuk mengeksplorasi kearifan lokalnya, tanah air, musik-musik tanah airnya. Harapan saya teh pengen banget si Janjawokan, terus tradisi-tradisi lisan yang sudah dituliskan itu pengen ditampilkan dalam berbagai eksperimen musik yang baru gitu. Aliwahana. Ya, dialiwahanakan gitu. Taruhlah misalkan Botol Smokers bikin soundscape, isinya itu gitu. Ada itu kan musiknya lebih diterima ya oleh anak-anak muda gitu. Atau misalkan Burger Kill misalkan ada satu ruang part di tengah lagu yang memang melafalkan itu gitu. Untuk kepentingan ini kan kita bisa bekerja dan mereka kan orang-orangnya sangat terbuka gitu dalam. Atau misalkan di budaya pop taruhlah homogenik gitu yang terbuka. Musiknya jauh lebih terbuka, repetitif gitu kan.
Nah itu mungkin bisa kalau kita ini kita bisa duduk bareng, ada kebutuhan untuk menyampaikan ini ke anak muda melalui budaya pop yang lebih akrab gitu dengan mereka. Harapan teh bisa berkolaborasi semuanya gitu. Dengan itu jadi yang jawokan mungkin nanti akan berubah fungsinya, bukan berubah, mungkin lebih tepatnya bertambah fungsinya selain untuk doa gitu ya, untuk berbagai hal yang sifatnya memperkuat diri kita untuk mencapai meraih keinginan kita, juga ada fungsi lain yang berkaitan dengan yang lebih profan ya, yang lebih populer dan akhirnya tersampaikan gitu. Apa yang sudah dirintis, karena kan kalau sudah tren pasti mereka akan mencari akarnya kemana gitu, seperti itu ya. Ya pengen ada upaya-upaya untuk melakukan eksperimen-eksperimen itu sebetulnya. Amin, semoga terlaksana. Kang mau dong dengerin Kang. Apanya? Dengerin Karinding lagi mainin. Mainin lagi? Mainkan ya. Tapi menari. Aduh. Gak bisa Kang. Mainkan saja ya. Mainkan saja. Okay. Kepelet nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Banyu kukus, banyu nuus, banyu herang kajayaan. Hayu lembur urang unuh, hayu lemah urang lempang. Lembur kari kurungna, lemah kari ragana, manusa kari rupana. Suka hurip, suka watir, suka jen pangucapna. Rat kaburet ter kaputer atina, wong sajagat buana kabeh, maring ingsun. Saya belajar banyak dari Kang Kimo tentang proses penggalian dan mengkaryakannya. Buku-buku yang super tebal hasil karyanya menginspirasi saya bahwa melihat sesuatu, melihat sejarah masa lalu, melihat cerita-cerita masa lalu, itu bisa menjadikan sebuah cerita-cerita yang diwariskan kepada penerus-penerus kita atau teman-teman kita sendiri.